Saya sendiri merasa Pak Kainama ini sering menghindari pertanyaan dan bukan menjawabnya ya, baik dalam debat maupun dalam acara tanya jawab. Tadi dalam debat Pak Isra sudah mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan Yesus sembuh, semua bangkit atau dibangkitkan, dan Pak Kainama tidak menjawab satu huruf pun dalam persoalan itu. Dan saya sekarang ingin menekankan kembali pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Isra. Kalau memang Yesus tidak mati, berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan, bukan bangkit atau dibangkitkan. Oke. Supaya keras saja, supaya tenang. Saya tadi orang tanya, saya tidak dengar. Suara yang tahu kecil. Ya, bukan mau bentak-bentak. Ya, oke, silakan. Jadi pertanyaan tadi, Yesus sembuh atau tidak sembuh, bangkitkan atau tidak dibangkitkan? Bukan, soal sembuh. Sembuh atau tidak sembuhnya? Dia sembuh, saya bilang sembuh. Mana ayatnya? Ayatnya? Semua bilang bangkit atau dibangkitkan, tidak ada sembuh atau disembuhkan. Ya saya bilang sembuh, boleh. Oke, ayatnya. Ayatnya ada. Tadi saya sudah tampilkan. Ini sama semua. Begini Pak Pendeta, kenapa jadi menekan mana ayatnya? Giliran diminta ke sebelah, Bapak nggak pernah tanya ke sebelah mana ayatnya, mana apa Yosefus yang asli, mana misalnya kayak gitulah. Kenapa kok harus mati? Kayak tadi tuh Sanhedrin, ya kan? Tapi kalau ke saya, dia nggak menjawab. Karena porsi saya menjawab, dia sembuh. Udah itu aja. Boleh dong Pak Pendeta? Boleh nggak? Boleh nggak? Apakah harus begini sesuai dengan keinginan Bapak? Kalau Bapak bilang dia tidak mati, iya, berarti dia sembuh atau iya, disembuhkan. Tapi tidak ada ayatnya satupun. Di dalam ayatnya semua mengatakan dia bangkit atau dibangkitkan, berarti dia mati. Pak, di dalam iman saya dia tidak mati. Itu imanku. Nah, pembahasannya temanya, karena permintaan hari ini debatnya adalah untuk membahas ayat-ayat dari Alkitab, membawa kekuatan parameter dari paparan dari Alkitab. Oke, baik, tenang ya. Baik, boleh tenang ya Pak ya. Itu kan sudah dikasih tahu ini. Baik, baik, sudah dijawab dari narasumbernya. Berarti ini ya Pak ayatnya? Iya. Oke, berarti ini ayatnya Pak. Iya. Terima tidak terima sudah Pak. Iya. Baik ya. Gitu loh. Hanya ini ayatnya. Loh, sekarang saya tanya, apakah tadi yang eksplisit ada nama Yesus di situ di dalam catatan sejarah? Nggak apa-apa, saya bisa nerima Pak Esra menyampaikan itu kepada saya Pak. Nggak perlu dimarah-marahin saya nggak perlu ngikutin Bapak, karena ini saya mengikuti pola yang ada di dalam tema, bahwa saya tidak membawa keislaman saya dalam membawa tema Yesus tidak mati gitu. Kalau iman saya bilang Yesus tidak mati sampai kapanpun tidak Pak. Jadi kalau dituntut untuk ayatnya mana sembuh dia dibangkitkan, kok gitu Pak? Ini kan debat, saya ajukan ini, terus kenapa? Oke. Kenapa jadi Bapak marah-marah? Kalau nggak terima ya nggak apa-apa. Iya. Bapak bilang Bapak tidak menjawab. Ya nggak apa-apa, itu menurut baik. Bapak. Ya nggak apa-apa. Menurut Bapak kan, nggak apa-apa kan? Boleh dong. Ya toh? Hah? Nggak boleh. Ada undang-undang di dalam debat di Indonesia. Ya, kalau tidak Saya melakukan kesalahan hukum gitu. Oke, baik, sudah ya Pak ya. menjawab. Iya. Tadi waktu ditanya tentang akhir zaman Bapak Sudah Pak ya. Oke Pak, sudah ya Pak ya. Tadi sudah diberikan pertanyaan. Ya tidak tahu memang. Sudah. Tidak tahu. Sudah. Iya, nggak masalah. Sudah. Oke, next. Ya kan udah dijawab. Masalah terima atau tidak itu kan tergantung Baik, Bapak. oke, selanjutnya ya. Hah? Oke, penanya dari Kristen sudah. Next, penanya dari Islam. Tunggu, biar clear dulu. Maaf. Biar clear dulu ke Pak Budi. Apakah Bapak terbiasa memaksakan kehendak begini, Pak? Nggak bisa lah. Oke. Itu jawaban saya. Atau bilang tidak tahu. Loh, saya sudah jawab kok.
Jawabannya hanya Menurut itu. saya. Hanya itu saja jawabannya. Iya kan? Tidak ada tambahan yang lainnya. Bukan menurut Bapak, kalau Bapak merasa tidak cocok, it's okay. Hanya Saya itu. hargai itu. Ya? Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi satu edukasi bagi kita dan untuk memperlihatkan kepada kita semua sebenarnya seperti apa kualitas dari debaters muslim ya, khususnya para mualaf yang selalu mengaku mereka mengerti kitab suci atau Alkitab Kristen. Nah, teman-teman, sesuai dengan apa yang menjadi topik perdebatan antara Ustadz Kainama dengan Ezra Soru, yaitu tentang apakah benar Yesus mati atau tidak. Nah, sesuai dengan fakta sejarah dalam sepanjang perdebatan mereka itu, Ezra Soru sudah membuktikan fakta sejarah tentang kematian, tentang penyaliban, bahkan kebangkitan Yesus sampai dia naik ke surga, dan itu secara eksplisit itu tercatat di dalam kitab suci Kristen. Namun ketika ada seorang yang bertanya kepada Ustadz Kainama, yaitu Pendeta Budi Asali, mempertanyakan di manakah kira-kira dalil atau fakta sejarah atau dalam Alkitab tertulis secara eksplisit yang mengatakan Yesus sembuh atau tidak dibangkitkan atau tidak bangkit. Nah, teman-teman, dengan itu Ustadz Kainama tidak bisa membuktikan sama sekali itu yang dibilang oleh Pendeta Budi Asali tadi, bahwa Ustadz Kainama ini tidak menjawab pertanyaan satu huruf pun. Dia tidak memunculkan fakta bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit. Justru sebaliknya, yang ada fakta sejarahnya adalah Yesus mati. Nah, teman-teman, apa respon dan jawaban dari Ustadz Kainama? Dia berkata kepada Pendeta Budi Asali, jangan paksa kehendak orang, jangan memaksakan kehendak maksudnya. Nah, jangan memaksakan kehendak, jangan paksa aku untuk menjawabnya, karena saya sudah memberikan jawabannya tadi. Sebenarnya jawaban Ustadz Kainama itu sebelumnya itu kan tafsir, teman-teman ya, bukan fakta sejarah. Tafsir dari apa yang dia angkat ayat-ayat Alkitab tentang penyaliban Yesus, dia tafsirkan, membelokkan kebenaran itu, membelokkan fakta itu, teman-teman. Dan itu tidak bisa diakui sebagai kebenaran kalau dia sudah menafsirkan sesuka hatinya, apalagi tidak secara eksplisit tertulis bahwa Yesus disembuhkan atau tidak bangkit. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi probleman dalam dunia polemikus muslim khususnya ya, ketika mereka menuduh Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak disalib, diserupakan. Nah, teman-teman, tapi di probleman di pihak Kainama ini bahwa Yesus itu disalib, sedangkan pada umumnya saudara-saudara kita muslim tidak percaya bahwa Yesus disalib. Tetapi Kainama jelas mengatakan dalam debatnya kepada Pendeta Ezra Soru bahwa Yesus itu disalib, hanya saja dia disembuhkan. Nah, artinya dia separuh percaya Yesus disalib, tapi dia percaya Yesus mati. Nah, inilah yang memang konyol, teman-teman ya. Memang sangat jauh berbeda ketika ijazah bodong bertemu dengan orang yang akademik dan kemudian yang intelek, teman-teman. Itu sangat jauh berbeda, dan ini yang menjadi pelajaran bagi semua, bagi yang lain juga, khususnya mereka yang menuduh kekristenan, memfitnah ajaran kekristenan, bahkan yang mencoba memutarbalikan fakta Alkitab, teman-teman, termasuk Kainama yang selama ini keluar-keluar ya, tetapi ketika bertemu dengan orang yang intelek, akademis, nah, teman-teman, dia ciuk langsung. Nah, artinya bahwa dia tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Justru dia berkata, apakah saya melanggar hukum atau melakukan kesalahan hukum? Apakah ada undang-undang di Indonesia tentang perdebatan? Nah, teman-teman, sebenarnya itu sama sekali juga tidak memberi jawaban dari pertanyaan Pendeta Budi Asali. Nah, memang jauh beda, teman-teman. Harusnya kalau tidak bisa menjawab, lebih baik nggak usah debat. Nah, dari kemarin nggak usah, bilang aja saya tidak siap untuk debat melawan Pendeta Ezra Soru, karena memang sama sekali tidak bisa membuktikan fakta-fakta sejarah terkait apa yang menjadi topik mereka. Nah, teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.